Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nunik yang terhormat selaku Camat Kecamatan Sambong, serta teman-teman dan pemirsa di rumah yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni atas waktunya hari ini bisa menghadiri wawancara yang bertema Pilkada Jalan Terus, Hak-Hak Kesehatan atau Hak-Hak Politik yang Diutamakan. Saya, perkenalkan, nama saya Nuzulun Nugrahanastiti, selaku perwakilan dari kelompok 2, akan memulai wawancara pada hari ini dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, mengapa pilkada harus dilakukan meskipun di tengah pandemi melanda? Tempat dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pilkada tetap harus dilaksanakan. Ada empat hal yang mengharuskan kenapa pilkada dilaksanakan di masa pandemi. Yang pertama melaksanakan undang-undang. Jadi pemerintah kan masa jabatan bupati itu 5 tahun. Kebetulan kan sudah selesai masa baktinya. Jadi pemerintah melaksanakan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Pilkada nomor 2 tahun 2020. Itu sebagai landasan pemerintah untuk melaksanakan pilkada di masa pandemi. Dan yang kedua, sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan kapan COVID-19 ini berakhir. Saat ini memang COVID-19 kan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sehingga kemarin September, sehingga pemerintah memutuskan pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 secara serentak di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang ketiga adalah hak konstitusional, hak memilih dan dipilih. Jadi setiap 5 tahun harus ada pergantian kepemimpinan. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, karena masa jabatan bupati sudah habis, perlu ada pergantian kepemimpinan. Tiga itu. Selanjutnya tentang anggaran. Jadi untuk anggaran pilkada itu sudah dianggarkan di tahun 2020. Dan anggaran kemarin-kemarin kan anggaran sudah digunakan, sudah dicairkan. Kalau di seluruh Indonesia mungkin anggaran miliaran, miliar. Untuk itu, kalau pilkada nggak dilaksanakan di tahun 2020, otomatis anggaran itu akan terbuang dan tidak ada gunanya kalau pilkada tidak dilaksanakan di tahun 2020. Jadi pilkada harus dilaksanakan di tahun 2020, mengingat sudah dianggarkan oleh negara, jadi harus dilaksanakan di tahun 2020. Itu beberapa alasan kenapa pilkada tetap dilaksanakan walaupun saat ini negara sedang dilanda ada
wabah nggih virus corona COVID-19. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana alur dari sistem pilkada saat pandemi? Terima kasih untuk pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota, ada bedanya dengan pilkada-pilkada seperti biasanya. Jadi untuk warga sudah dibagikan undangan dari KPPS. Undangannya itu setiap orang dibuat beda-beda, jadi tetap kita berpedoman pada protokol kesehatan. Jadi undangan tidak dibuat bersamaan, diatur keluarga ini jamnya pun diatur sehingga tidak bersamaan. Itu yang pertama. Selanjutnya setelah pemilih warga yang merupakan pemilih itu datang di tempat TPS sebelum memasuki wilayah TPS itu para pemilih ngantri dan jaga jarak di luar TPS. Nanti sebelum masuk harus melakukan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dicek suhu tubuhnya, itu terus di situ baru didata sama petugas untuk daftar kehadirannya. Pada waktu didaftar itu setiap pemilih akan mendapatkan sarung tangan. Jadi ini yang bedanya tadi, sebelum masuk udah pakai cuci tangan, cek suhu, dan begitu daftar, dicatat di daftar hadir, petugas memberikan sarung tangan. Selanjutnya pemilih dipersilakan duduk di tempat yang sudah disediakan oleh petugas KPPS dengan menjaga jarak yang ada di jaga jarak tetap dilakukan protokol kesehatan. Setelah mengantri, akhirnya nanti ketua KPPS akan memanggilkan pemilih, dipanggil untuk diberikan kartu suara. Kartu suara diberikan, terus pemilih memasuki ke bilik suara, ya. Di bilik suara itulah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memilih pimpinan yang dikehendaki. Setelah dari situ kartu suara dilipat lagi, dimasukkan di kotak yang sudah disiapkan, kotak suara. Setelah diberikan di kotak suara, terus sarung tangan dilepas, dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Setelah itu petugas akan meneteskan tinta. Kalau dulu kan dicelupkan istilahnya, ya. Dulu jadi perbedaannya, kalau dulu dicelupkan, ini ditetes jadi nggak ada sentuhan itu. Setelah ditetes, pemilih keluar melalui pintu keluar. Setelah keluar, cuci tangan lagi pakai sabun. Itu yang untuk alur pemilihan di KPPS. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Ibu sendiri jika ada peserta pemilu yang takut dan tidak bersedia datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan atau untuk melaksanakan haknya? Terima kasih. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban.
mempunyai hak dipilih dan mempunyai hak memilih. Dan ini demokrasi, merupakan demokrasi kita, ajang untuk kita menentukan pimpinan. Jadi saya selaku camat tetap menghimbau, karena pemerintah dalam pelaksanaan pilkada ini sudah menjaga dan menata, jangan sampai dengan adanya pilkada ini timbul klaster-klaster baru, dan protokol kesehatan pun sudah diterapkan di TPS. Jadi baik petugasnya pun juga sudah sebelum bertugas, petugas sudah di tes rapid kesehatannya. Apabila rapid negatif, apabila rapid positif, dilakukan swab. Jadi petugasnya benar-benar sudah steril dan insya Allah sudah bebas dari COVID. Jadi saya prinsipnya tetap menghimbau kepada warga agar tidak takut lagi untuk datang ke TPS, karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga kesehatan warganya. Itu pendapat saya. Tetap berusaha menghimbau pada warga masyarakat untuk tetap hadir menggunakan hak pilihnya dalam memilih pimpinan di daerahnya masing-masing. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban yang ketiga. Sekarang kita memasuki pertanyaan yang keempat. Nah, sudah menjadi bagian dari pilkada ini bahwa biasanya itu terdapat kampanye. Nah, bagaimana sistem kampanye ini menjelang pilkada dilaksanakan saat pandemi seperti ini? Terima kasih untuk pertanyaan keempatnya. Jadi ini juga beda lagi dengan kampanye-kampanye pilkada-pilkada sebelumnya, sebelum ada pandemi. Jadi untuk kampanye di saat pandemi ini menggunakan cara-cara daring, online, lewat media sosial. Apabila melaksanakan tatap muka, dalam penyelenggaraannya jumlah peserta dibatasi. Dalam ruangan tetap jaga jarak, tetap lakukan protokol kesehatan. Jadi peserta sebelum datang tetap protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun dulu, dicek suhunya, dan menggunakan masker, terus masuk dalam ruangan dengan jarak yang sudah ditentukan. Dan jarak jumlah pesertanya pun dibatasi sesuai dengan ruangan yang ada. Itu untuk tatap muka. Selain itu, kampanye bisa juga menggunakan pamflet-pamflet, jadi gambar-gambar, pemasangan alat peraga kampanye bisa dilakukan itu. Bisa juga penayangan iklan kampanye di media cetak maupun media-media sosial. Jadi sekarang kan sudah serba canggih, jadi nggak harus datang, bisa lewat medsos pun juga bisa. Jadi banyak sekali cara yang bisa diterima oleh warga masyarakat. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah seharusnya pilkada ini menjadi bagian dari warga untuk menyuarakan pendapatnya dan menyumbangkan hak pilihnya untuk pilkada itu sendiri. Nah, apabila ada peserta pemilu yang positif, yang bisa dikatakan positif terkena virus corona, kan mengharuskan dia untuk isolasi. Nah, bagaimana cara ia ini untuk tetap melaksanakan haknya dalam pemilu tersebut atau pilkada? Terima kasih. Untuk saat ini pun memang
tidak bisa kita hindari, nggih. Ada warga yang kemungkinan pada waktu tanggal 9 nanti dia sedang melaksanakan isolasi mandiri. Jadi nanti petugas KPPS akan mendatangi pemilih itu, datang ke tempat dia isolasi mandiri. Mungkin ada juga kalau yang sakit kan di rumah sakit, ada yang isolasi mandiri di rumah. Itu nanti petugas KPPS akan mendatangi pemilih yang sedang melaksanakan isolasi itu dengan menggunakan APD yang lengkap, alat pelindung diri. Ya, tetap. Jadi walaupun dia saat itu sedang melaksanakan isolasi, tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi pemerintah tetap berusaha jangan sampai dengan alasan tertentu warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Tuh. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan pemilu atau pilkada itu sendiri. Golput atau terjangkit? Golput atau? Golput atau terjangkit? Kan ini waktu pandemi ya. Kalau saya sebagai atas nama pemerintah ya, tidak golput dan tidak terjangkit. Ya. Tidak golput dan tidak terjangkit. Jadi monggo gunakan hak pilih panjenengan semua, seluruh warga masyarakat di seluruh Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih pimpinan daerahnya. Monggo manfaatkan pesta demokrasi yang dilaksanakan besok tanggal 9 Desember itu untuk dilaksanakan. Jangan golput. Kalau saya selaku pemerintah, gunakan hak pilih yang Anda punyai semua untuk menentukan pemimpin daerah masing-masing. Karena suara Anda menentukan terpilihnya pemimpin yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau terjangkit karena pemerintah dalam pemilihan pilkada ini pun juga sudah menata sedemikian rupa dan menganggarkan tambahan-tambahan APD dan banyak lagi yang intinya untuk melindungi warga agar tidak terjangkit. Jadi pemerintah tetap berusaha bagaimana caranya warga bisa menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi ini dan tidak terjangkiti oleh COVID-19. Jadi sudah ditata sedemikian rapi, sudah berusaha dengan menggunakan protokol-protokol kesehatannya. Jadi nggak usah khawatir terjangkiti dan jangan golput. Itu harapan saya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi suara kita menentukan calon itu sendiri ya. Kita ya memasuki pertanyaan yang terakhir Ibu. Untuk selanjutnya, kesehatan atau jabatan? Ya kesehatan maksudnya jabatan bagi bupati atau kepala daerah, iya lah. Jabatan kepala daerah. Oh iya Bu. Ya, kesehatan atau jabatan? Kesehatan ya jabatan kepala daerah. Kalau kesehatan jelas semua orang semuanya pengen sehat, iya kan? Yang penting kita tetap disiplin di masa pandemi ini, kita tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, pola makan teratur, pola makan hidup yang sehat, banyak berolahraga, insya Allah kita bisa sehat walafiat. Terus untuk jabatan, kalau seumpama contohnya pilkada tidak dilaksanakan, terus daerah itu tidak mempunyai pimpinan, kan juga bingung. Makanya perlu juga ya jabatan kesehatan, ya jabatan. Karena masa jabatan kepala daerah sudah akan berakhir. Kalau daerah nggak ada pemimpinnya, nggak ada kepala daerahnya, terus gimana?
rakyat. Jadi ya kesehatan iya, jabatan iya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Saudara Nuzulul sebagai moderator dalam wawancara. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Dari tema yang kali ini kita bahas yaitu Pilkada Jalan Terus, hak-hak kesehatan atau hak-hak politik yang diutamakan. Dari tema tersebut, kesimpulan apa yang dapat Ibu simpulkan? Kesimpulannya, jadi untuk pilkada ini karena pemerintah sudah menetapkan besok tanggal 9 Desember 2020 hari merupakan pesta demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang masa jabatan kepala daerahnya habis, harus melaksanakan pemilihan kepala daerah itu. Jadi pemerintah sudah menata dan menganggarkan sedemikian rupa, sehingga saya berharap pelaksanaan pilkada dapat berjalan lancar, aman dan terkendali, seluruh warga masyarakatnya sehat, bisa menggunakan hak pilihnya dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing, dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat walafiat, dan jangan golput, gunakan hak pilih sebaik-baiknya, karena satu suara menentukan terpilihnya kepala daerah masing-masing. Jangan golput ya, tidak golput dan sehat walafiat. Tolong disampaikan juga ke rekan-rekannya yang mungkin saat ini sedang ada pemilihan kepala daerahnya untuk datang pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS-nya masing-masing untuk menentukan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan kepala daerah masing-masing. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sampai kita di penghujung acara. Terima kasih atas jawabannya dan waktunya ya Ibu. Apabila terdapat banyak kesalahan dari kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.